Laut Cina Selatan makin panas terancam perang, Amerika ajak Indonesia gabung melawan Cina. Laut Cina Selatan kini menjadi perhatian dunia. Kawasan ini dianggap paling rawan sebagai sumber potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga. Armada perang dari berbagai negara besar dunia antara lain Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, India, Jepang, dan Australia, termasuk armada perang negara-negara Asia Tenggara, sudah mondar-mandir di wilayah kaya sumber daya alam ini untuk menahan pengaruh Cina. Sebab Cina sendiri sudah mengklaim hampir 90% wilayah itu sebagai bagian teritorialnya. Kini Amerika Serikat akan merilis dokumen panduan strategis yang menguraikan bagaimana Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika Serikat akan mempertahankan dominasi maritim secara global termasuk melawan Cina. Tujuan yang diinginkan sejujurnya bukan untuk melawan Cina, tidak ada yang mau terlibat dalam konflik, kata Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat Carlos Del Toro Selasa 5 Oktober, seperti dikutip Defense News. Tapi merupakan tanggung jawab utama kita untuk menghalangi mereka Cina dari apa yang ingin mereka capai, termasuk mengambil alih Taiwan, ujarnya. Jadi sangat penting kita melakukan investasi sekarang, tahun ini, sebagaimana diperlukan untuk benar-benar bisa lebih fokus pada Cina dan banyak ancaman lain yang terkadang kita hadapi di seluruh dunia, tegas dia. Dengan mempertimbangkan tujuan menyeluruh itu, Del Toro mengatakan prioritas pertama dalam panduan strategisnya adalah membuat keputusan sulit tentang bagaimana membelanjakan dana pertahanan terbatas dengan cara yang akan menghalangi Cina. Menurut dia, Angkatan Laut Amerika Serikat sedang melakukan investasi di galangan kapal dan depot pemeliharaan serta enabler kesiapan lainnya. Juga untuk memastikan platform dan senjata Angkatan Laut tetap siap untuk peperangan. Kecerdasan buatan, keamanan cyber platform tak berawak, energi terarah, senjata hipersonik, kekuatan terdistribusi, ini adalah kekuatan yang akan menentukan keuntungan Anda melawan Republik Rakyat Cina, katanya. Bangun kemitraan termasuk dengan Indonesia. Del Toro menyebutkan Cina telah membuktikan memiliki kapasitas pembuatan kapal yang lebih besar dari Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, dan melakukan investasi cerdas di ruang angkasa dan dunia maya. Itu semua membuat investasi Amerika Serikat yang cerdas menjadi penting. Mengingat ancaman yang Cina timbulkan tidak hanya terhadap Amerika Serikat, tetapi juga sekutu dan mitra serta keseluruhan norma yang telah mempromosikan perdamaian sejak akhir Perang Dunia II. Del Toro menyatakan prioritas kedua dalam panduan strategisnya adalah menopang aliansi dan kemitraan di sekitar dunia. Sangat penting bagi Angkatan Laut Amerika Serikat untuk membangun kemitraan dengan negara-negara seperti Australia, India, Filipina, Indonesia, banyak negara lain di dunia, sebutnya. Kawasan Indo-Pasifik, Del Toro bilang, sedang terancam. Dan kemitraan juga untuk menyediakan senjata serta teknologi yang Taiwan butuhkan untuk bisa mempertahankan diri. Sehingga Cina dapat melihat sekeliling dan pada dasarnya mengatakan, kami tidak punya teman. Kami tidak memiliki sekutu maritim yang akan bekerja dengan kami, ujar dia. Dan mudah-mudahan itu akan menghalangi mereka, Cina, dari apa yang diyakini sebagai orang sebagai tujuan akhir mereka, yaitu merebut Taiwan, imbuhnya. Ex-petinggi Pentagon, Amerika Serikat telah kalah dengan pertempuran Artificial Intelligence, atau EA, atau kecerdasan buatan dengan Cina. Demikian disampaikan mantan Kepala Perangkat Lunak Pentagon, Nicholas Kailan, kepada Financial Times, Senin 11 Oktober 2021. Kailan mengatakan Beijing sedang menuju dominasi global karena kemajuan teknologinya. Menurut penilaian intelijen barat, Cina ekonomi terbesar kedua di dunia kemungkinan akan mendominasi banyak teknologi utama yang muncul, terutama kecerdasan buatan, biologi sintetik, dan genetika dalam satu dekade atau lebih. Kailan, kepala perangkat lunak pertama Pentagon yang mengundurkan diri sebagai protes terhadap lambatnya transformasi teknologi di militer Amerika Serikat, mengatakan kegagalan untuk merespon membahayakan Amerika Serikat. Kami tidak memiliki peluang bertarung yang bersaing melawan Cina dalam 15 hingga 20 tahun. Saat ini sudah menjadi kesepakatan. Ini sudah berakhir menurut saya, katanya kepada surat kabar yang berbasis di London tersebut yang dikutip Reuters. Kailan menyalahkan inovasi yang lamban, keengganan perusahaan Amerika Serikat seperti Google untuk bekerja sama dengan negara dalam EA dan perdebatan etika yang luas mengenai teknologi tersebut. Google tidak segera memberikan komentar di luar jam kerja. Perusahaan Cina, kata Kailan, berkewajiban untuk bekerja dengan pemerintah mereka dan melakukan investasi besar-besaran di EA tanpa memperhatikan etika. Dia mengatakan pertahanan cyber Amerika Serikat di beberapa departemen pemerintah berada di tingkat taman kanak-kanak. Kailan mengumumkan pengunduran dirinya pada awal September dengan mengatakan para pejabat militer berulang kali ditugaskan untuk inisiatif cyber yang mereka kurang berpengalaman.
Seorang juru bicara Departemen Angkatan Udara mengatakan Frank Kendall, Sekretaris Angkatan Udara Amerika Serikat, telah mendiskusikan dengan Kailan rekomendasinya untuk pengembangan perangkat lunak departemen di masa depan setelah pengunduran dirinya dan berterima kasih atas kontribusinya. Laut Cina Selatan kini menjadi perhatian dunia. Kawasan ini dianggap paling rawan sebagai sumber potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga. Armada perang dari berbagai negara besar dunia antara lain Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, India, Jepang, dan Australia, termasuk armada perang negara-negara Asia Tenggara, sudah mondar-mandir di wilayah kaya sumber daya alam ini untuk menahan pengaruh Cina. Sebab Cina sendiri sudah mengklaim hampir 90% wilayah itu sebagai bagian teritorialnya. Kini Amerika Serikat akan merilis dokumen panduan strategis yang menguraikan bagaimana Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika Serikat akan mempertahankan dominasi maritim secara global termasuk melawan Cina. Tujuan yang diinginkan sejujurnya bukan untuk melawan Cina, tidak ada yang mau terlibat dalam konflik, kata Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat Carlos Del Toro Selasa 5 Oktober, seperti dikutip Defense News. Tapi merupakan tanggung jawab utama kita untuk menghalangi mereka Cina dari apa yang ingin mereka capai, termasuk mengambil alih Taiwan, ujarnya. Jadi sangat penting kita melakukan investasi sekarang, tahun ini, sebagaimana diperlukan untuk benar-benar bisa lebih fokus pada Cina dan banyak ancaman lain yang terkadang kita hadapi di seluruh dunia, tegas dia. Dengan mempertimbangkan tujuan menyeluruh itu, Del Toro mengatakan prioritas pertama dalam panduan strategisnya adalah membuat keputusan sulit tentang bagaimana membelanjakan dana pertahanan terbatas dengan cara yang akan menghalangi Cina. Menurut dia, Angkatan Laut Amerika Serikat sedang melakukan investasi di galangan kapal dan depot pemeliharaan serta enabler kesiapan lainnya. Juga untuk memastikan platform dan senjata Angkatan Laut tetap siap untuk peperangan. Kecerdasan buatan, keamanan cyber platform tak berawak, energi terarah, senjata hipersonik, kekuatan terdistribusi, ini adalah kekuatan yang akan menentukan keuntungan Anda melawan Republik Rakyat Cina, katanya.